Kemudian dilanjutkan silaturahmi ke DPRD Kabupaten Madiun, disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ristu Nugroho, beserta Ketua Komisi DPRD Kabupaten Madiun. Sehingga kita bisa bertemu di ruang ini dalam rangka kunjungan siswa PTIK Angkatan 47 di DPRD Kabupaten Madiun. Kita kunjungan semuanya. Kemudian selanjutnya kami juga mewakili Bapak Ketua yang pada hari ini beliau tidak bisa menerima secara langsung karena ada kunjungan kerja Badan Legislasi Kabupaten Madiun, DPRD Kabupaten Madiun di Purwokerto, sehingga Kabupaten Madiun dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian sebelah kiri saya ini Pak Bagus Rizky Juniarwan dari Wakil Ketua dari fraksi Golongan Karya. Fraksinya asal partai Golongan Karya, cuma fraksinya bergabung dengan PKS dan P3, jadi namanya Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera, KPS susah namanya. Kemudian Pak Mujono ini dari Komisi Wakil Ketua Komisian dari Partai Golkar juga. Kemudian Pak Suparno Budi Santoso, Ketua Komisi C. Kemudian Pak Dr. Anies Selamat, ini Ketua Fraksi Demokrat. Kemudian Pak Haji Suwanti, ini Ketua Komisi B. Kemudian Mbak Bulali, nama panjangnya berapa Mbak Bulali, maaf. Ini Ketua Fraksi Gerindra. Kemudian Pak Dr. Andes Mas Budi, ini Ketua Fraksi Golkar. Jadi Bapak Ibu sekarang diterima oleh pimpinan dan kemudian ketua fraksi maupun ketua komisi. Memang tidak semuanya bisa hadir karena dari ketua komisi maupun ketua fraksi ada yang menjadi anggota Badan Legislasi di Purwokerto, sehingga kami juga memintakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ke sini sudah bertemu dengan Pak Bupati, tentunya Madiun secara umum, dan mungkin di sini kami karena tadi mungkin sudah dijelaskan mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah. Peraturan daerah itu biasanya ada tiga bagian yang menarik buat saya adalah berbicara tentang kembali menarik tugas pokok kami. Salah satu yang merupakan Hak Kamtibmas, dan kami ketahui bersama bahwa pelaksanaan tugas kepolisian ini khususnya dalam bidang Kamtibmas tidak bisa hanya Polri sendiri yang mengatasi ini, dan itu memang diperlukan khususnya dari instansi-instansi yang terkait. Dalam hal ini saya coba mengkaitkan dari pihak DPRD dengan salah satu bapak tadi sampaikan bahwa beberapa anggaran yang ditetapkan oleh DPRD salah satunya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Berbicara mensejahterakan rakyat, apabila rakyat sejahtera maka akan meminimalisir tindakan maupun bentuk-bentuk daripada kejahatan. Dalam hal ini maka akan tercipta secara tidak langsung keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Yang menjadi pertanyaan di sini Pak, dalam proses mulai dari awal kemudian sampai dengan akhir mengenai berbicara dengan kegiatan APBD maupun DAP, kita tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi pelanggaran dalam hal ini baik proses maupun dalam hal pelaksanaannya, bahwa terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi itu sendiri. Ini merupakan atensi bagi kami pada saat nanti menjalankan pelaksanaan tugas. Yang menjadi pertanyaan kami Pak di sini adalah bagaimana dari pihak DPRD sendiri mengkontrol atau melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal dalam hal perjalanan pembangunan khususnya di Kabupaten Madiun itu sendiri. Karena itu mungkin menjadi barometer kami ke depan, mungkin kami akan laksanakan pada saat di wilayah. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
program pemulihan masyarakat itu intinya kemitraan yang sejajar antara Polri dengan masyarakat sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi masyarakat benar-benar berperan aktif di dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat. Yang mana dalam program Polmas ini yang menjadi inti yang harus ada terlebih dahulu adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat dan ada sehingga citra Polri di mata masyarakat harus baik. Jadi dengan adanya kepercayaan tersebut, maka program Polmas ini akan dapat berjalan dengan baik karena sehingga masyarakat mau menyelesaikan masalah yang terjadi di daerahnya. Yang menjadi pertanyaan kami, Bapak seperti Bapak tadi sampaikan sering mendengarkan inspirasi dari masyarakat ya Pak. Kalau biasanya kan kami di wilayah kan nanya langsung ke masyarakat, Pak sekarang polisi gimana ceritanya? Kami ingin tahu dari Bapak sendiri kira-kira sekarang citra polisi sudah bagaimana Pak? Karena ini berkaitan dengan nanti akan pelaksanaan Polmas ini, mendukung aktivitas pelaksanaan Polmas ini. Menurut Bapak sekarang citra polisi apakah sudah baik? Dan yang kedua, kira-kira kalaupun masih kurang, kira-kira apa yang harus kami lakukan sehingga citra kami dapat meningkat di mata masyarakat, sehingga program Polmas yang sekarang sedang dicanangkan oleh Institut Polisi akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Legislasi yang ada kaitannya dengan Kamtibmas, kami tahun 2015 ini memasukkan sebenarnya Polreda tentang Kamtibmas. Ini merupakan inisiatif dari DPRD. Namun dalam kurun waktu 1 tahun ini memang sempat sudah kami masukkan pembahasan, kita bahas bersama dengan eksekutif. Namun memang ada beberapa hal yang perlu kita sempurnakan sehingga perda ini tahun 2015 belum disahkan, artinya masih ada program. Namun di tahun 2016 ini kami masukkan lagi sebagai program legislasi daerah